Shalom, selamat datang di Gereja GBI Bait Kudus. Pada pagi hari ini, kita beribadah bersama dengan menyiapkan hati kita, menyiapkan tubuh kita untuk Tuhan dan beribadah untuk Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan. Tiada kata yang bisa
dari segalanya. Ini kami Tuhan. Ya Segalanya lebih dalam.
suara yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur ada di tempat ini. Dengan hati Tuhan kami datang kepada Engkau Tuhan. Penuhkan kami dengan damai sukacita-Mu Tuhan. Damai sejahtera yang dari Engkau Tuhan. Hingga kami layak di hadapan-Mu. Dan kini hati kami siap untuk bersukacita. Kita semua yang percaya katakan amin. Beri senyum kanan kiri walaupun tidak kelihatan. Tapi gak apa-apa. Ya. Katakan Tuhan itu baik. Iya, belum kedengaran nih Tuhan Yesus itu baik. Mari kita bersukacita bagi Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan tangan kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kita pujikan Tuhan. Dalam buku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan. Semua ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, sukacita selamanya. Semuanya bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita datang pada Tuhan, persiapkan hati kita bahwa sampai akhir hidup kita hanya untuk Bapa. Ya Yesus, Kau baik Tuhan. Kami mau mengiring Kau Tuhan selama hidup kami di dalam-Mu Tuhan. Selama kami ada Tuhan, karena Engkau yang selalu menyertai kami Yesus. Haleluya Tuhan.
Tuhan berkata, sekalipun sudah tidak ada alasan untuk Abraham tetap percaya dan berharap. Keadaan tidak memungkinkan, kondisi dirinya sudah tidak memungkinkan untuk dia tetap berharap akan hadirnya seorang anak. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata, toh Abraham tetap berharap, tetap percaya. Pagi hari ini, ketika kita melihat situasi kanan kiri muka belakang kita, semua serasa menghimpit hidup kita. Sekalipun kita merasa tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi harapan masa depan di depan kita. Tapi sekali lagi kita mau belajar pada sosok Abraham. Tetaplah percaya, tetaplah berpegang teguh, tetaplah beriman bahwa Yesus Kristus Tuhan ada di dalam setiap hidupmu. Dia turut campur tangan atas setiap kehidupanmu. Dia akan turun tangan atas setiap apa yang kau harapkan hari-hari ini. Tetap berharap, tetap percaya, tetap berharap, tetap percaya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Firman-Mu sebentar kiranya memberkati kami, menolong kami, menyertai kami, menjadi suluh yang menerangi setiap jalan hidup kami, menerangi kaki kami untuk kami terus menjalani hidup ini sampai Maranatha Engkau datang kali yang kedua. Firman-Mu tetap menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap, kami yang percaya terima berkat firman Tuhan bersama-sama kita aminkan dengan suara yang mantap. Amin. Sekali lagi kita mau berikan kemuliaan bagi Bapa kita Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tetap tidak pernah bosan-bosannya untuk saya terus mengingatkan panjenengan sekalian di situasi pandemi seperti ini. Untuk terus jaga pola pikir kita, jaga pola makan kita, jaga istirahat kita, tetap jaga prokes COVID-19 dengan terus cuci tangan, pakai masker atau face shield kemanapun panjenengan tindak. Saya mendapat informasi dari Ibu Gembala bahwa hari-hari ini pemerintah sudah mulai melonggarkan jumlah kehadiran di setiap ibadah. Maka dari itu saya menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara, mari jangan takut untuk datang beribadah. Yang sepakat katakan amin. Jangan takut untuk datang beribadah selama panjenengan dan saya menjaga pola hidup sehat, menjaga prokes COVID-19. Jangan pernah takut datang beribadah. Keluaran pasal ke-23, 25 berkata, diberkatilah kiranya roti makananmu dan air minumanmu ketika engkau dan saya setia, wajib datang beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7b berkata, latihlah dirimu beribadah. Mari pelan-pelan kembali kita mulai aktif datang beribadah. Panjenengan yang mungkin hari ini ada di rumah mengikuti siaran online, mari luangkan waktumu, berikan harimu, datang penuhi tempat ini kembali untuk kita bersama-sama beribadah bersama Yesus Kristus Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Kepada saya diberikan sebuah judul firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup yang penuh pengharapan. Terambil dari surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan ayat yang keempat. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya undang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca dengan suara yang mantap, suara yang keras, supaya firman ini boleh ada terus di dalam hati kita. Dengan judul perikop pengharapan, iman, dan kasih. Pada hitungan yang ketiga bersama-sama kita mulai. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat, 1, 2, 3. Suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yang sepakat sekali lagi katakan,
Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Hari-hari ini kita sebagai umat percaya, anak-anak Tuhan, tidak saja disuguhi untuk kita melihat satu pertontonan dalam tanda kutip untuk kita lihat, kita dengar. Tetapi kita juga hidup ada di dalam pusaran pandemi yang begitu mengerikan hari-hari ini. Efek yang ditimbulkan begitu dahsyat, efek buruk yang ditimbulkan begitu mengerikan. Sekali lagi kita tidak saja melihat, mendengar, tapi kita ada juga di dalam pusaran COVID-19. Ada satu bidang usaha yang beberapa tahun yang lalu, 5-10 tahun yang lalu begitu menjamur di kota Solo, kota Jogja. Akomodasi, penginapan, hotel, kos-kosan, pondokan. Bak jamur di musim hujan, mana-mana tumbuh hotel, mana-mana tumbuh penginapan, di mana tempat tumbuh kos-kosan. Tetapi hari ini, saya sempat ngobrol dengan seorang kenalan saya di kota Jogja. Saya bercerita, Mas, saya punya kenalan yang punya hotel di Jogja. Hanya untuk bayar angsuran saja 1 bulan, 1 miliar rupiah kurang lebih. Saya sudah dibikin melongo dengan nilai nominal sebesar itu. Dia komen apa? Belum seberapa, Mas. Kecil, 1 miliar itu angka yang kecil untuk kota sebesar Jogja, untuk kota sehebat Jogja, kecil untuk bangun sebuah hotel, mencicil angsurannya. 2-3 miliar itu hal yang biasa, hanya sekedar untuk bayar angsuran. Tambah melongo saya mendengar nominal yang disebut. Apakah angka sebesar itu hanya untuk bayar angsuran? Apakah tidak membuat kita menjadi mencicil? Angka yang fantastis, yang wow. Dan hari-hari ini investasi pondokan, hotel sudah tidak menjanjikan lagi. Kenapa? Pariwisata nyungsep, kos-kosan juga nyungsep. Jogja, Solo adalah kota pendidikan. Fakultas, universitas tumbuh di mana-mana. Membutuhkan tempat penginapan bagi para mahasiswanya. Enggak usah jauh-jauh, di UMS saja dekat-dekat dengan kita. Kita melihat yang semula hilir mudik wirawiri para mahasiswa keluar masuk pondokan. Suasana di UMS begitu ramai, tapi hari-hari ini begitu sepi mamring kata orang Solo. Sudah tidak menjanjikan lagi. Sudah tidak bisa diharapkan lagi, entah sampai kapan. Entah sampai kapan situasi seperti ini akan kita hadapi, kita lalui. Kalau tahun kemarin kita sudah tidak merayakan Paskah dan Natal, entah tahun ini sudahkah kita bisa merayakan Paskah dan Natal? Kita serahkan saja kepada Bapa di sorga. Belum rampung pandemi. Hilir mudik, bencana menimpa negeri ini. Tanah longsor. Banjir Jakarta, Pantura, tenggelam karena banjir. Curah hujan yang begitu amat sangat ekstrim. Kecelakaan pesawat, belum lama kalau nggak salah hari Kamis, hari Jumat yang lalu. Maluku Utara, Halmahera digoncang dengan gempa bumi. 5,2 skala Richter menggoncang Halmahera. Begitu mengerikan apa yang terjadi hari-hari ini. Yang tidak saja kita lihat sekali lagi. Tidak saja kita dengar. Tapi kita juga ada di dalam pusarannya. Kita menikmati bersama-sama. Satu nasihat, satu pengharapan yang saya berikan bagi penjenengan sekalian. Milikilah mindset yang benar. Punyailah persepsi yang benar, milikilah sikap hati yang benar ketika kita, engkau penjenengan sekalian dan saya ada di dalam situasi seperti hari-hari ini. Miliki sikap hati yang benar, sikap hati yang selurus, sejalan dengan firman Tuhan. Dan pagi ini kita mau belajar bersama pada satu surat, yaitu surat 1 Petrus. Surat yang merupakan satu di antara 27 Injil dan surat-surat yang ada di Alkitab Perjanjian Baru ini. Surat 1 Petrus ditulis tentunya oleh Rasul Petrus. Sebelum kita lebih jauh berbicara
belajar, memahami bersama tentang isi surat 1 Petrus, saya rindu membagikan bagaimana latar belakang surat 1 Petrus ini. Surat ini ditulis oleh Petrus di awal-awal masa-masa tumbuh kembangnya jemaat kekristenan semenjak Kristus terangkat ke surga. Jemaat mula-mula yang tumbuh di tanah Yudea maupun di daerah Yunani, Romawi mulai tumbuh berkembang di sana. Tetapi justru di awal-awal pertumbuhan gereja, pertumbuhan kekristenan di sana, kekristenan mendapat hantaman, intimidasi, himpitan, tindasan, bahkan aniaya. Dari awal abad pertama hingga sekitar awal abad keempat Masehi, kekristenan begitu luar biasa ditindas. Muncul satu pernyataan, muncul satu anggapan bahwa kekristenan disebut religio illicita atau keyakinan yang tidak mempunyai hak hidup, diperlakukan semena-mena, menjadi satu keyakinan terlarang, tidak boleh tumbuh berkembang. Untuk mengadakan ibadah, persekutuan mereka harus tinggal, mereka harus menetap di katakombe. Apa itu katakombe? Kuburan bawah tanah di dalam gua-gua. Mereka harus beribadah di sana karena tekanan yang begitu luar biasa. 12 rasul, termasuk Matias pengganti Yudas, harus mati secara mengenaskan sebagai martir. Hanya Yohanes bin Zebedius yang mati tua di usia lanjut di tahun 100 Masehi, itu pun dia mengalami siksaan di luar batas-batas kemanusiaan, digoreng di dalam sebuah kuali berisi minyak yang panas. Saya juga mencatat seorang Bartolomeus yang dicambuk sampai kulit tubuhnya ini lepas sampai mati. Saya juga mencatat Matias dihukum rajam dan dipenggal kepalanya. Bahkan di awal pemerintahan Kaisar Nero di tahun 54 sampai 68 Masehi, penulis surat 1 Petrus harus dihukum mati dengan kepala di bawah, disalib dengan kepala di bawah. Rasul Paulus di tahun yang sama, kepalanya dipenggal oleh Nero. Demikian juga dengan orang-orang Kristen pada waktu itu. Mereka dituduh, difitnah sebagai biang kerok kambing hitam pembakaran kota Roma. Kota Roma yang dibakar oleh Nero sendiri difitnahkan. Orang-orang Kristen menjadi kambing hitam bahwa merekalah pelaku daripada pembakaran kota Roma. Pada akhirnya mereka ditangkap, dijebloskan penjara, bahkan ada yang dimangsakan pada hewan-hewan buas. Itu yang terjadi pada waktu itu. Begitu mengerikan siksaan, himpitan, tindasan yang harus dialami. Secara tubuh jasmani begitu mengerikan. Dan hari-hari ini pun intimidasi yang sama yang mungkin panjenengan dan saya alami. Hari-hari yang begitu sulit yang harus engkau dan saya alami. Situasi yang tidak mengenakkan, sama sekali tidak mengenakkan. Kita harus dibatasi. Kita pergi kemana, kita beribadah kemana, beraktivitas harus dibatasi. Pekerjaan kita hari-hari ini terdampak karena COVID. Bapak-bapak banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Efeknya, imbasnya, dampaknya, nyonya-nyonya di tempat ini. Istri-istri di tempat ini menjadi khawatir. Ibu-ibu di tempat ini menjadi cemas, menjadi takut. Biasanya sudah sulit untuk ngecak nih dalam bahasa Solonya. Gaji yang diterima dari suami sudah sulit untuk lepas. Lebih dari 15 hari pun sudah sulit ketika dibagi-bagi. Untuk pengeluaran selama sebulan sudah sulit. Ini ditambah sang suami kehilangan pekerjaannya. Pendapatannya hilang, khawatir, takut, gentar menghantui setiap orang. Kalau sebuah bangunan, sebuah rumah yang tidak terawat selama bertahun-tahun,
dibiarkan begitu saja, ditumbuhi semak belukar tanpa dibersihkan, tidak terawat sama sekali, apa yang terjadi setelah bertahun-tahun dibiarkan? Akan jadi rumah angker, rusak. Makhluk-makhluk astral mungkin akan mendiami bangunan itu. Tapi ternyata hari-hari ini lebih mengerikan. Dibanding rumah kosong yang dibiarkan, lebih mengerikan dompet-dompet istri yang kosong. Akan menjadikan suasana rumah tangga menjadi angker, sangar ketika dompet-dompet istrimu kosong. Lebih mengerikan ternyata dompet kosong dibanding rumah kosong yang jadi angker. Itulah kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini. Dan firman Tuhan dalam 1 Petrus berkata, Petrus menghendaki, menasihatkan pada setiap jemaat yang ada pada waktu itu, teladanilah kami. Kami mempertahankan iman kami. Percaya kami bahwa Yesus Kristus Tuhan, taruhannya nyawa sekalipun kami hadapi. Terbukti 12 rasul mati menjadi martir. Dan begitu banyak uskup, diaken, penilik gereja, orang-orang Kristen yang harus mati menjadi martir gegara mempertahankan iman. Dan hari-hari ini jadilah jihadernya Kristus. Pertahankan imanmu dengan situasi yang tidak menguntungkan seperti hari-hari ini. Jadilah jihad mempertahankan imanmu. Percaya terus sampai matamu terpejam untuk selama-lamanya. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, kesulitan yang kau hadapi hari-hari ini, tetap pertahankan imanmu sampai Yesus menjemputmu kali yang kedua. Yang sepakat katakan amin. Kita mau belajar bersama-sama. Pengharapan, hidup yang penuh pengharapan. Apa isi surat 1 Petrus untuk bisa kita pelajari pagi hari ini menjadi berkat bagimu dan bagiku. Yang pertama, satu kebenaran yang pertama yang terdapat di dalam surat 1 Petrus. Hidup penuh pengharapan dimulai dengan mengenal jati diri kita. Tekanan hidup, proses hidup seringkali membuat orang-orang Kristen, orang-orang percaya menjadi minder wadah komplek. Rendah diri, lupa siapa sejatinya penjenengan dan saya. Karena apa? Stres, depresi, tekanan batin. Karena situasi seperti ini. Pertanyaan saya, siapa sejatinya penjenengan dan saya? Sebelum saya lanjut, saya mau ajak penjenengan untuk sepakat satu hal. Bahwa engkau dan saya, orang-orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Orang yang percaya siapa? Engkau dan saya. Dan seperti apa orang percaya yang harus mengerti jati dirinya? Beberapa tahun yang lalu saya main ke rumah mertua saya di daerah Cemani. Saya lihat ada seekor burung nuri, kecil lucu. Tetangga rumah istri saya, kakinya dirantai, rantainya kecil. Tapi yang saya lihat burung ini ketika didekati enggak terbang. Saya yakin hanya dengan 2-3 kali kepakan sayapnya, sekalipun kakinya dirantai-rantai yang kecil itu, mampu dia untuk tetap terbang. Tapi apa yang terjadi? Dia hanya berlari-lari kecil. Bahkan untuk turun dari anak tangga rumah mertua saya, seperti ibu-ibu kebanjiran, cincing rok, cincing katok turun. Saya lihat ketawa. Burung, manuk. Kodratnya burung itu tidak jalan. Bahkan burung itu tidak berlari, tapi kodratnya apa? Mabur, terbang. Yang sepakat katakan amin. Tetapi burung ini lupa karena mungkin sejak kecil dikerangkeng, dikurung, dirantai. Dia tidak mengenal jati dirinya. Kodratnya, hitohnya, dia harus terbang, bukan jalan. Seringkali orang-orang Kristen seperti engkau dan saya lupa sejatinya siapa penjenengan dan saya.
Kita diciptakan begitu sempurna. Firman Allah berkata, engkau dan saya diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Tapi karena tindisan hidup ini, tindasan hidup ini, tekanan hidup ini seringkali menjadikan kita lupa siapa sejatinya penjenengan dan saya. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Ibu Hana akan bacakan bagi kita. Siapa sesungguhnya kita, orang yang percaya itu sejatinya seperti apa? 1 Petrus ayat yang pertama. Ayat yang 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih. Yaitu orang-orang yang dipilih. Sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Yaitu orang-orang yang dipilih. Engkau orang yang percaya, penjenengan orang yang percaya, kita ini dipilih. Kata dipilih menurut terminologi perjanjian lama sudah barang tentu merujuk pada sebuah bani, sebuah bangsa Israel. Bangsa yang dipilih, umat pilihan Allah. Tetapi ketika bangsa ini tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai bangsa pilihan yang menyembah Allah yang esa, Allah yang satu, hidup dalam ketaatan. Ternyata bangsa ini menolak, menampiknya. Maka bangsa yang dipilih Allah ambil, Allah berikan kepada bangsa yang lain. Seperti halnya Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-43. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-43 berkata, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Sejatinya bangsa pilihan Allah itu hanyalah Israel. Tetapi ketika dia menolak di ayat yang ke-42, ayat yang pasal yang ke-21, batu penjuru itu sudah ditolak oleh orang-orang Israel. Batu penjuru itu merujuk kepada Kristus. Anda bisa baca nanti di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Ditolak oleh orang-orang Israel. Maka Yesus berkata, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada satu bangsa. Bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Siapa itu? Kita buka 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Siapa yang dimaksud satu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan? Firman Allah tidak merujuk satu bangsa. Seperti klaim saudara-saudara muslim kita, yang dimana mereka mengklaim bahwa ayat di dalam Matius 21 ayat 43 ditujukan, dinubuatkan bagi satu bangsa di timur tengah sana, di jazirah Arab sana, Arab Mekah, boten, tidak. Ayat ini tidak merujuk pada satu bangsa. Tapi ayat ini seperti dalam 1 Petrus pasal 2 ayat ke-9 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Siapa yang dimaksud? Kamulah bangsa yang terpilih. Yang sepakat katakan amin. Engkau orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan itu Allah yang hidup. Engkau dipilih. Engkau dan saya dipilih untuk menjadi umat tebusannya. Engkaulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Fakta yang pertama, penjenengan dan saya adalah orang-orang percaya yang dipilih. Yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Tidak saja dipilih,
Tapi engkau dan saya dikuduskan oleh Roh. Mengapa harus dikuduskan oleh Roh? Ibrani pasal yang kedua 14 bisa Bapak Ibu Saudara baca nanti di rumah. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan berjumpa, melihat, berada di dalam hadirat Bapa kelak tanpa kekudusan. Masalahnya hari-hari ini engkau dan saya masih tinggal di daerah, di lingkungan, di habitat yang tidak kudus, di habitat yang penuh dosa. Dibutuhkan satu kekuatan superpower untuk menolong setiap engkau dan saya yang percaya, yang masih tinggal di dalam dunia yang berdosa ini, untuk menuntun rohku, untuk tetap sejalan di dalam Kristus Tuhan. Tidak ada kekuatan lain yang akan membuat engkau dan saya, hidupku dituntun oleh Roh, tetap kuat, tetap bertahan di dalam kekudusan. Sekali lagi, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan berjumpa dengan Bapa. Standar keselamatan Kristen itu begitu amat sangat tinggi. Jangan pernah iseng terhadap dosa. Jangan pernah jahil, jangan pernah jawil kepada dosa. Dan hanya dengan kepenuhan Roh Kudus saja engkau dan saya akan dimampukan. Yang sepakat katakan amin. Roh Kudus dilambangkan dengan minyak di perjanjian baru, di perjanjian lama, maaf. Dan hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan saja yang diurapi dengan minyak urapan. Ada beberapa orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, tetapi amat sangat jarang. Tidak seperti perjanjian baru di mana Roh Kudus dicurahkan begitu hebat atas setiap orang percaya yang membuka hatinya akan kuasa Roh Kudus. Kita sedikit belajar balik ke perjanjian lama. 1 Samuel pasal yang ke-10 dan 1 Samuel pasal yang ke-16. Saya sedikit akan membandingkan, akan berbicara sebentar tentang Roh Kudus. Ayat yang pertama, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Kita lanjut pasal yang ke-16. Ayat yang ke-13. Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Simak baik-baik kalimat ini. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ada satu impact, ada satu pengaruh ketika seseorang diurapi sebagai raja pada waktu itu. Ketika orang diurapi dengan minyak pengurapan oleh seorang nabi, seorang utusan, orang ini dibekali oleh kuasa. Dibekali oleh satu kekuatan yang supranatural yang tinggal hinggap di dalam dirinya. Kata-katanya penuh kuasa. Orang Jawa bilang sabdo pandito ratu. Dia bisa berkata mati kamu. Orang itu dihukum mati. Tapi dia juga bisa berbicara, berkata-kata sebaliknya. Hiduplah kamu ketika seseorang diampuni segala kesalahannya. Karena apa? Dia punya kuasa. Dia punya otoritas. Karena apa? Dia diberikan pengurapan minyak seorang raja. Ketika dia menghunus pedang atau tombak dan berkata, hancurkan Amalek, hancurkan Bani Amon, maka terjadilah peperangan. Sebaliknya, ketika tangannya terangkat dan berkata, stop, berhenti. Berhentilah perang. Kata-katanya penuh kuasa karena minyak yang diurapkan atas hidupnya. Pertanyaannya, apakah kuasa pengurapan itu bisa hilang? Saya berkata dengan amat sangat tegas, bisa banget. Ketika apa?
pengurapan itu bisa hilang. Nanti penjenengan bisa baca di rumah mengingat waktu. 1 Samuel 15, ketika Saul tidak taat. Ketika ketaatan jauh dari hidupmu, Saul ditolak sebagai raja. Demikian juga di dalam perjanjian baru. Apakah Roh Kudus bisa hengkang di dalam hidup kita? Saya katakan bisa banget ketika hidupmu, hidupku tidak taat akan firman Tuhan. Seperti halnya Saul tidak taat akan perintah Tuhan. Kuasa Tuhan itu loncat lari dari hidupnya, meninggalkan hidupnya. Dilihat orang kita hidup seger, meger, waras, wires, waris. Tapi sejatinya engkau dan saya sudah kehilangan Roh Kudus. Tidak ubahnya kita seperti zombie, mayat hidup. Tidak punya kuasa. Tidak punya kuasa atas dosa. Tidak punya kuasa atas pencobaan. Tidak punya kuasa atas ujian. Tubuh jasmani kita sehat, tapi roh kita sejatinya mati. Yang kedua, orang percaya yang dikuduskan. Itulah penjenengan dan saya. Yang pertama tadi orang percaya yang dipilih. Kebenaran yang kedua orang percaya yang dikuduskan. Yang ketiga kita baca, Bu Hana akan bacakan bagi kita Imamat pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Imamat pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Imamat pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya, ia harus dibawa kepada imam. Dan imam harus pergi keluar perkemahan, kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi dan hisop, lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia, lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Orang yang sudah tahir dinyatakan sembuh oleh imam tidak saja langsung bergabung, hidup bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Tetapi firman Tuhan berkata harus disucikan dulu, ditahirkan dulu dengan percikan darah burung yang tidak haram yang disembelih dan darahnya dipercikan. Percikan darah melambangkan darah Yesus Kristus Tuhan yang tertumpah di atas muka bumi ini 2000 tahun yang lalu, yang membasuh bersih hidup masa lalu kita, dosa-dosa masa lalu kita, dan juga memberikan satu karunia, satu anugerah untuk engkau dan saya hidup taat sampai masa depan kita lalui. Untuk hidup kita terus berjalan seturut kehendak Allah. Keselamatan Tuhan beri gratis, gratis bagi engkau dan saya. Masalahnya, pertanyaannya, apakah keselamatan itu bisa hilang? Sekali lagi saya katakan bisa banget. Filipi pasal yang kedua ayat 12 berkata, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Rasul Paulus menyadari dosa itu begitu nikmat, manis rasanya. Air curian itu manis rasanya. Demikian juga dengan dosa.
Satu nasihat dari Rasul Paulus, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena apa? Ketika kita sembrono, semau gue, seenak udelipun piyambak, jahil, iseng terhadap dosa, keselamatan itu bisa hilang daripada hidup kita. Bahkan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, bukannya orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, kata Yesus. Saya mau bertanya kepada penjenengan, siapa yang menyebut Yesus Kristus itu Tuhan? Apakah orang Muslim? Boten. Justru mereka menolak ketuhanan Yesus. Apakah Hindu, Buddha, dan Konghu? Bukan. Hanya engkau, panjenengan sekalian dan saya yang KTP ini pun di dalam kolom agama berjudul Kristen Katolik. Panjenengan sekalian saja yang memanggil Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan. Tetapi mengapa Yesus berkata bukannya orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga? Bukan semua orang Kristen, bukan semua nabi, bukan semua guru, bukan semua rasul yang percaya kepada Yesus til berhenti sampai dipercaya. Tapi Yesus berkata, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakulah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jangan pernah beranggapan ketika KTP kita Kristen. Jangan pernah beranggapan ketika engkau sudah wira-wiri masuk keluar gereja, engkau merasa aman tanpa engkau dan saya menjaga hidup ini dengan takut dan gentar. Apa itu melakukan kehendak Bapa? Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam lautan api. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22 berkata, kalau aku hidup, itu artinya, itu berarti hidup bagiku adalah menghasilkan buah. Engkau dan saya digambarkan sebagai sebatang pohon yang harus menghasilkan buah. Tidak saja menghasilkan buah, tapi buah yang manis, buah yang baik. Tidak cukup menjadi Kristen, tidak cukup menjadi orang percaya, tetapi orang percaya yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yang percaya angkat tangan kananmu, yang percaya angkat tangan kananmu dan katakan amin. Itulah orang-orang yang ada tempat kapling di surga, menghasilkan buah-buah pertobatan. Apa itu buah-buah pertobatan atau buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 itu takarannya, itu ukurannya, itu parameternya, itu cermin bagimu dan bagiku. Sudahkah engkau dan saya menghasilkan buah-buah roh, buah-buah pertobatan tanpa kita menghasilkan buah yang baik? Firman Tuhan berkata dengan jelas, ditebang dan dimasukkan ke dalam lautan api. Menghasilkan buah, hasilkan buah, hasilkan buah. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita adalah ada di dalam hidup penuh pengharapan. Dimulai dengan mengenal jati diri kita. Siapa jati diri kita? Kita orang percaya. Orang percaya yang seperti apa? Orang percaya yang dipilih. Orang percaya yang dikuduskan oleh roh. Dan orang percaya yang mendapat percikan darah Yesus. Itulah engkau dan saya. Kodratmu, sejatinya jati dirimu seperti itulah. Engkau orang percaya yang dipilih. Engkau orang percaya yang dikuduskan. Engkau orang percaya yang mendapat percikan darah Yesus. Begitu luar biasanya penjenengan dan saya di hadapan Bapa di sorga. Yang kedua, isi daripada surat 1 Petrus berbicara tentang bahwa hidup penuh pengharapan dilanjutkan mengerti apa yang jadi pengharapan kita. Ibu Hana akan bacakan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat.
menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Simak baik-baik ujung awal ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian warisan. Kembali ke terminologi perjanjian lama, kata warisan bagi bangsa Israel tentu merujuk pada satu tanah perjanjian, Kanaan. Dan itu yang dituju oleh ke-12 suku Israel ketika keluar dari tanah Mesir. 2 juta orang tumbuh berkembang, beranak pinak selama 430 tahun. Dari seorang bernama Abraham, Sarah yang menurunkan Ishak. Janji Allah yang terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Tergenapi 430 tahun kemudian ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju satu tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Tanah Kanaan, itulah tujuannya. Apa sekarang tujuanmu dan tujuanku? Apakah kita juga punya tanah perjanjian? Firman Tuhan di ujung ayat yang keempat, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Tujuan kita, sorga yang mulia. Seorang bapak ibu tindak naik bus kota, nyegat safari Ismo di depan Panti Waluyo. Ketika sampai mau masuk Boyolali, kondektur mulai nagih uang. Ibu bapak badhe tindak pundi? Boten paham. Gak tahu. Lah pripun gak tahu, pokoknya jalan. Saya mau bertanya, apakah sampai ke tujuan? Tujuannya aja gak eruh. Tujuannya aja gak tahu. Mana yang dituju gak tahu, apakah bisa sampai ke tujuan? Gak akan sampai ke tujuan karena tujuannya gak tahu. Cita-citanya mau jadi seorang dokter, tapi yang diambil jurusannya jurusan ekonomi, fakultas ekonomi. Pengennya mau jadi seperti Hutman Paris Hutapea, pengacara kondang, tapi masuknya fakultas keguruan. Nyambung boten? Ketemu tidak? Sampai ke tujuannya tidak? Tergapaikah cita-citanya? Tidak. Engkau dan saya harus punya satu tujuan, satu pengharap-harap, satu cita-cita, satu pengharapan. Di sorga tersimpan warisan bagiku, aku mengejarnya di sana. Itulah tujuan kita, itulah goal kita, itulah destiny kita. Kalau kita sandingkan dengan perjanjian lama, tanah perjanjian, amat sangat jomplang dengan apa yang Tuhan janjikan. Saya bacakan ayat yang keempat. Untuk menerima satu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar. Apakah tanah Kanaan, tanah warisan, tanah yang dijanjikan, yang sudah didiami oleh orang-orang Israel, bukanlah tanah yang cemar? Apakah tanah ini kudus? Apakah tanah ini imun terhadap dosa? Tidak. Satu kenyataan, tanah ini seringkali diduduki, ditindas, dijajah oleh bangsa-bangsa kafir, oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang esa. Tanah ini menjadi tercemar karena orang-orang Israel tidak menjaga ketaatan, kekudusannya, mengakibatkan tanah perjanjian yang diwariskan, dijanjikan kepada Abraham, menjadi tanah yang tercemar. Tapi tanah yang dijanjikan Allah nanti di sorga tidak akan pernah cemar oleh apapun. Tidak hanya 100%, 1000% tanah yang akan menjadi pengharapan kita nanti. Bukanlah tanah yang cemar. Yang kedua, apa yang dijanjikan? Dan yang yang pertama tidak dapat cemar, yang kedua tidak dapat binasa. Pertanyaannya,
binasa menurut kata bahasa aslinya disebut apartos. Apartos adalah dikuasai atau tak dapat dikuasai oleh pasukan musuh. Yang terjadi adalah bangsa Israel binasa justru di tanah warisan, tanah yang dijanjikannya. Akibat apa? Dosa. Dan warisan yang Allah janjikan kelak, yang tersimpan di surga, adalah tanah warisan yang tidak mengenal kata binasa. Itulah yang menjadi goalmu, tujuanmu, destinimu, dan saya yang terakhir. Dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Seindah apapun bunga yang tumbuh di tanah Kanaan, ketika mekar, cantik, indah, mewangi, 1, 2, 3 hari pasti akan mulai meredup, layu, dan mati. Janji Tuhan bagi panjenengan dan saya, engkau akan mendapat satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Tujuan kita, jurusan hidup kita, destiny kita, pengharapan kita, pengarep-arep kita. Sekalipun mungkin hari-hari ini engkau dipukul roboh oleh keadaan, engkau berkata, aku bangkrut bro, aku kalah mas. Boleh engkau kalah, binasa di dunia ini, tapi tetap jaga imanmu, pertahankan imanmu seperti Rasul Petrus katakan. Supaya apa? Tujuan kita bukan di dunia ini, tujuan kita adalah surga yang mulia. Untuk engkau dan saya tinggal selama-lamanya di dalam kekekalan, hidup mendapat warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Jelas pengharapan kita, pengarep-arep kita. Yang terakhir, isi dari kitab surat 1 Petrus berisi hal yang ketiga, bahwa hidup penuh pengharapan menghasilkan daya tahan yang luar biasa. Menurut ilmu kejiwaan, orang yang paling malang adalah orang yang sudah kehilangan pengharapan, semangat hidup, hopeless, menyerah, mengibarkan bendera putih. Kalau seorang petinju bertarung sudah melemparkan handuk tanda menyerah. Rasul Paulus berkata, jangan pernah menyerah. Tetap kobarkan api pengharapan itu. Sekecil apapun nyala api pengharapan itu, jangan pernah izinkan untuk padam. Yang mengerti katakan amin. Sekalipun hari-hari ini engkau jatuh bangun dan jatuh, tertelungkup, nyungsep. Tetapi ketika api pengharapanmu itu sekecil apapun, tetap engkau pertahankan. Tetap engkau biarkan terus hidup. Masih ada kans, masih ada peluang, masih ada kesempatan untuk engkau bangkit kembali, bertarung lagi, dan pada akhirnya engkau menjadi pemenang. Yang sepakat katakan amin. Jangan padamkan api itu. Jangan padamkan api pengharapan itu. Sesusah apapun hidupmu hari-hari ini. Yesaya 40:31 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi kekuatan yang baru. Gak kelihatan, gak kasat mata, tapi bisa dirasakan oleh roh kita. Roh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika engkau tetap menanti-nantikan Tuhan dengan tekun, dengan sabar, dengan penuh sukacita, engkau akan diberi kekuatan yang baru. Yang mengerti katakan amin. Pandemi ini, kesulitan ini, kesusahan ini pasti ada ujungnya, pasti ada akhirnya. Yang sepakat katakan amin. Entah kapan proses harus engkau dan saya jalani.
Masalahnya sekali lagi, punyailah, milikilah sikap hati yang benar. Tetap bertahan sekalipun hari-hari ini, sekali lagi saya katakan, engkau nyungsep, engkau jatuh tersungkur, engkau menciumkan vas. Tapi jangan pernah sekali-sekali kau kibarkan bendera putih tanda menyerah. Bangkit dan mulai bertarung lagi. Second wind, angin kedua, angin kemenangan yang kedua akan Tuhan berikan ketika engkau bertahan. Dan engkau akan tampil sebagai umat pemenang, lebih dari pemenang. 2 ayat terakhir, Roma 12 ayat yang ke-12. Saya bacakan ayat ini bagi panjenengan sekalian. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Gampang ngocap mas, gampang ngoceh bro, ngelampai pun menika wangi. Sulit, susah banget untuk kita menjalaninya, tapi firman Tuhan resepnya pagi ini. Bersukacitalah dalam pengharapanmu. Bersukacitalah hari-hari ini. Yang mengerti katakan amin. Sekalipun sulit hidupmu, susah hidupmu, katakan pada dirimu, hai jiwaku, bersukacitalah. Ada satu pengharapan yang akan aku raih nanti. Umur kita berapa? Gak ada orang tahu. Sesaat mampir ngombe kita ada di dunia ini, tapi yang kekal nanti selama-lamanya akan kita raih ketika engkau dan saya tetap hidup seturut kehendak Tuhan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Jaga jam-jam doamu. Jaga jam-jam doamu. Jaga jam-jam doamu. Aku doa terus kok mas. Aku doa terus bro. Bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan malam, mau tidur, aku berdoa bro. Bukan itu. Beri waktu khusus untuk kau berdoa kepada Yesus. Berdoa kepada Allah. Makan sehari 3 kali. Mosok kita gak pernah berikan waktu untuk kita berdoa. Luangkan waktu 5-10 menit untuk menyembah setiap hari. Karena itulah kekuatanmu dalam menjalani hari-hari ini. Resepnya klise, resepnya jadul, tapi resep yang ini tidak pernah basi, tidak pernah expired, tidak pernah tidak up to date, selalu up to date mengikuti zaman. Bertekunlah dalam doa. Tenanan ini ayat yang terakhir, Roma 15 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama ayat ini dan saya undang pemain musik, worship leader, singer untuk bisa melayani kita di tempat ini. Sudah mendapatkan semua? Pada hitungan yang ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang percaya katakan dengan suara yang lantang, amin. Katakan dengan suara yang lantang, amin. Diberkatilah engkau dan saya. Kesimpulannya, jangan khawatir dan menyerah di masa sukar ini. Tetaplah berharap pada Tuhan, sebab ada kuasa dan berkat dalam setiap pengharapan kita kepadanya. Soli Deo Glory, Tuhan Yesus memberkati.